Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, di sini kami perwakilan dari kelompok 4 ABD. Saya Agnes Juliana, NRP 5026-221006. Saya Jasmine Sayamaranta Berginting dengan NRP 526221107. Nah, di sini kami akan menjelaskan bagian poin nilai kuis 3 pada 90-100, yaitu materinya indexing function, group by, dan order by. Baik, di sini ada tentang apa itu indexing. Indexing itu secara general adalah sebuah peta agar proses pencarian yang dilakukan oleh database itu lebih cepat. Jadi indeks ini dibuat pada kolom, tabel maupun view. Indeks digunakan untuk mempercepat proses pencarian data. Em, Tanpa adanya indeks, sistem itu akan menggunakan table scan dan itu akan memakan banyak resource dan membutuhkan banyak waktu. Sehingga diperlukan adanya indexing untuk memberitahu lebih database agar lebih cepat dalam proses pencariannya. Keuntungan dari penggunaan indexing yang pertama adalah mempercepat pencarian data dalam database, kemudian mengurangi output data jumlah total operasinya, dapat digunakan untuk pengurutan data, dan indeks unik memungkinkan identifikasi data secara unik juga dan lebih cepat. Kerugian penggunaan indexing yang pertama adalah memerlukan ruang tambahan untuk menyimpan indeks. Jadi pada dasarnya indeks itu adalah sebuah bagian juga dari database-nya sehingga memerlukan penyimpanan indeks tersendiri pada database-nya. Lalu kekurangan selanjutnya adalah membutuhkan kunci primer dengan nilai unik untuk membuat indeks. Dan yang terakhir dari kerugian penggunaan indeks adalah performa insert, update, dan delete dapat menurun karena setiap operasi juga harus memperbarui indeks. Next. Pada indexing sendiri dikenal ada 5 tipe kelas. Yang pertama itu ada non-cluster, clustered index, clustered column, stored index, non-clustered column index, dan spatial. Untuk menjelaskan lebih lanjutnya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Dan dari Agnes mengenai tipe-tipe indeks yang ada di SQL Server. Nah, yang pertama ada cluster. Nah, cluster ini akan mengurutkan dan menyimpan baris data dari tabel atau tampilan view secara berurutan berdasarkan key value yang ada di indeks tersebut. Nah, clustered index ini mendukung pengambilan baris data dengan cepat berdasarkan nilai value yang sudah ada. Nah, berikutnya ada non-cluster. Jadi non-cluster ini merupakan default dari indexing yang ada di SQL Server. Non-cluster ini tuh dapat didefinisikan atau dibuat pada tabel atau tampilan yang udah memiliki indeks cluster sebelumnya. Nah, baris-baris yang ada dalam indeks ini nanti akan disimpan dalam urutan nilai key value, tapi tidak akan dijamin untuk dikembalikan dalam urutan tertentu, kecuali kalau sudah ada indeks clusternya. Nah, yang berikutnya ada column store. Column store ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada yang tipe cluster dan juga non-cluster. Tapi column store sendiri ini berarti menyimpan atau mengelola data dengan menggunakan penyimpanan data berbasis kolom dan pemrosesan query yang berbasis kolom juga, tapi dilakukan di dalam memori. Jadi, beban kerjanya ini besar dan juga query-querynya ini hanya query-query read-only. Nah, yang terakhir ada tipe spasial. Tipe spasial ini memungkinkan untuk melakukan sebuah operasi tertentu dengan lebih efisien pada objek-objek yang spasial atau data spasial dalam kolom dengan tipe data geometri. Nah, indeks ini akan mengurangi jumlah objek di mana operasi spasial yang relatif mahal ini perlu ditetapkan. Berikutnya, kami akan melakukan apa namanya? Demonstrasi. Ya, demonstrasi. Berikutnya kami akan melakukan demonstrasi untuk indexing group by dan order by di SQL Server. Baik, untuk yang pertama, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai bagian indeks pada group by. Yang pertama, itu ada dijalankan dulu yang query tanpa adanya indeks.
Cuma query query untuk yang tanpa indeks ini itu seperti query biasa digunakan select pada table votes. Di situ kita mendeklarasikan bahwa akan menggroup by votes berdasarkan user ID dan bounty amount-nya. Di sini ada hasil dari query biasa yang telah dilakukan. Ada beberapa statistik di sini. Yang perlu diperhatikan itu ada di bagian hash match yang ketiga dari kanan. Itu jika di hover akan terlihat bahwa terdapat em, query estimate CPU cost-nya dengan 13.000 sekian. Nah, jangan di hover. Untuk yang di bagian hash match-nya itu ada cost-nya juga sebesar 24%. Lalu ini terlihat bahwa di bagian query tanpa indeks ini, itu yang digunakan adalah clustered index scan menggunakan primary key-nya. Kita kemudian akan mencoba untuk membuat indeks untuk mengquery hal yang sama. Untuk query-nya sendiri, itu komennya adalah create non-clustered index. Jadi di sini kita membentuk non-clustered index-nya pada table votes dengan menggroup by bounty amount dan user ID-nya. Ya, jadi di sini untuk create non-cluster index-nya sudah tercreate. Lalu kita akan coba untuk menjalankan query yang tadi lagi. Nah, setelah dijalankan lagi, di sini terlihat bahwa hash match-nya itu ada aggregate juga yang di bagian em, kiri keempat. Di situ cost-nya menjadi 4%. Jadi dia menurun. Kemudian di sini ada stream aggregate juga dengan cost 5%. Dan untuk indeksnya yang di paling kanan, itu menunjukkan bahwa query yang barusan kita jalankan itu menggunakan non-clustered index, menggunakan EX group-nya. Dengan cost itu 89%. Jika di hover, pada bagian non-clustered, di situ akan ada cost CPU-nya menurun sangat drastis dari yang sebelumnya. Seperti itu. Kemudian di sini kita menambahkan where condition ketika datanya not null. Iya, dijalanin. Nah, untuk ketika di sini query-nya menggunakan where not null, itu karena di sini tadi kita udah membuat non-cluster index-nya juga ya, jadi yang dipakai yang non-cluster. Kita coba untuk drop dulu bagian non-cluster-nya. Clustering, kita coba create index baru menggunakan where is not null-nya. Nah, sekarang cost-nya itu berubah menjadi untuk di index grupnya menjadi 61% dan stream aggregate-nya menjadi 39%. Gitu. Untuk penjelasan dari grup by-nya seperti itu. Dilanjutkan ke penjelasan dengan order by. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan untuk order by. Nah, di sini pertama-tama saya menggunakan tabel DPO users. Nah, di users ini kalau kita cek di indeksnya, dia belum ada indeks apa-apa selain primary key-nya. Nah, kemudian bisa kita coba untuk select, melakukan query, select query dari users. Apa ini? Oh, salah. Lupa. Nah, ini kamu. Nah, di sini kita coba melakukan select seperti biasa tanpa ada kondisi tertentu. Nah, di sini sortingnya hanya 43%, berarti dia hanya melakukan sorting untuk creation date-nya saja. Kemudian untuk indeksnya yang digunakan adalah primary key-nya.
Nah, kalau kita coba yang ada kondisi where, nah di sini yang digunakan itu adalah tetap primary key-nya, tapi untuk sortingnya hanya 4%. Nah, lalu kita akan membuat indeks yang diberi nama EX order di tabel users. Indeksnya ini akan mengambil em, field berupa reputation, upvotes, downvotes, dan creation date yang sudah ada di sebelumnya. Di sini di kondisinya kita mengambil reputation, upvotes, downvotes, creation date, dan juga diurutkan melalui creation date yang descending. Untuk query yang efektif itu nantinya apabila parameternya itu sesuai dengan parameter yang ada di indeksnya. Kalau misal tidak sesuai, berarti indeksnya ini nanti harus melakukan sorting sebelum dimasukkan untuk indeksnya. Jadi prosesnya itu akan berjalan lebih lama karena query-nya ini tidak sesuai dengan struktur yang ada pada indeksnya. Nah, di sini kita bisa lihat di indeks itu sudah ada indeks baru namanya EX order. Nah, ini bisa kita coba. Nah, di sini dia sudah mengikuti repetition, avos, dan post and creation date. Tetapi di sini kita juga mencari creation date lagi. Jadi di sini dia itu tidak tidak sesuai sama uh, yang kita buat. Nah, karena belum sesuai, maka dia akan melakukan sorting di luar dari indeksnya. Nah, kalau kita coba yang ini, nah di sini kan sudah ada kondisi di mana reputation itu sama dengan satu dan avos dan downvotes itu sama dengan nol. Kemudian diurutkan berdasarkan creation date. Nah, di sini kan sudah sesuai dengan parameter yang ada di indeks. Jadi di indeks itu kita harus punya reputation, avos, dan downvotes. Kemudian ada creation date yang descending. Nah, ini sudah sesuai dengan kondisi where di dalam query. Maka dari prosesnya sendiri, mereka tidak akan melakukan sorting lagi, tapi langsung menggunakan indeks. Nah, apabila kita coba kalau misal nggak pakai downvotes, nah dia akan melakukan sorting lagi karena di indeksnya itu kita butuh downvotes, sedangkan di select-nya atau di query-nya itu kita nggak pakai downvotes untuk mencari datanya. Nah, oleh karena itu prosesnya nanti akan melakukan sorting lagi, kemudian hasil dari sortingnya itu akan dimasukkan ke indeksnya. Sekian dari penjelasan mengenai indeks menggunakan order by. Sekian juga dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.